Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Prabowo selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi dan administrasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Safania Haudia Rahmat dari NPM 22042010047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan organisasi bisnis dan organisasi publik. Sebelum masuk pembahasan, saya mempunyai beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas ke depannya. Yang pertama yaitu pengertian organisasi, yang kedua perbedaan organisasi, yang ketiga ciri-ciri organisasi, selanjutnya tipe organisasi publik, dan yang terakhir hubungan antara administrasi publik dan bisnis. Pengertian organisasi bisnis dan organisasi publik. Organisasi publik ditunjukkan kepada masyarakat umum dan organisasi bisnis ditujukan kepada hal-hal yang terpisah dari masyarakat. Organisasi publik bermula dari konsep barang publik yang artinya yaitu adanya produk-produk tertentu berupa barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan oleh individu-individu. Konsep ini menunjukkan bahwa produk-produk yang bersifat kolektif harus diupayakan secara kolektif pula. Sedangkan organisasi bisnis yang ditujukan secara kepada hal-hal yang terpisah dimaksudkan dengan organisasi bisnis itu bersaing dan bersifat private, memiliki tujuan komersial, mencari laba tentu. Yang dimaksud dengan masyarakat pada organisasi bisnis yaitu bukan masyarakat umum, melainkan konsumen yang memiliki needs atau kebutuhan. Sedangkan masyarakat umum yang ada dalam organisasi publik itu ditujukan kepada masyarakat umum yang luas dalam lingkungannya. Jadi organisasi bisnis ini berbeda dengan organisasi publik baik sasaran maupun tujuan organisasi. Selanjutnya, mengapa dibedakan antara organisasi bisnis dan organisasi publik? Gunanya untuk menghindari kekeliruan dalam mengonstruksi pemikiran dan analisis. Di antara para ahli sendiri sering terjadi perdebatan yang cukup panjang dan sengit ketika berusaha membedakan antara organisasi bisnis dan organisasi publik. Di sini ada 3 alasan mengapa dibedakan, yaitu yang pertama, sering terlihat pencampuran antara karakter publik dan bisnis pada organisasi-organisasi modern. Alasan yang kedua yaitu adanya keragaman di antara organisasi-organisasi publik itu sendiri. Alasan yang terakhir yaitu kepentingan untuk menggambarkan masa depan organisasi publik. Selanjutnya, perbedaan organisasi. Di sini organisasi bisnis lebih memperhatikan konsumen dan pesaing, lalu lingkungan otoritasasi tidak kompleks, dan tuntutan stakeholder yang tidak berangkat. Lalu organisasi publik di sini disebutkan membutuhkan analisis yang lebih rumit, lingkungan otoritasasi yang kompleks, dan tuntutan stakeholder yang beragam. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi. Yang pertama, organisasi publik memiliki ciri-ciri dimiliki dan dikelola oleh pemerintah atau badan pemerintah. Yang kedua yaitu memiliki tujuan yang lebih bersifat umum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sumber daya berasal dari pemerintah atau pajak, transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam penggunaan sumber daya publik. Yang keempat yaitu keputusan dan tindakan didasarkan pada undang-undang dan regulasi pemerintah. Yang terakhir yaitu orientasi pada pelayanan publik dan tanggung jawab sosial. Jika organisasi bisnis, ciri-cirinya yaitu dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok swasta. Yang kedua, memiliki tujuan yang lebih bersifat komersial, yaitu untuk mencari laba. Selanjutnya, sumber daya berasal dari pemilik atau investor. Selanjutnya, tingkat transparansi dan akuntabilitas bervariasi tergantung pada peraturan hukum dan kebijakan internal perusahaan. Lalu, keputusan dan tindakan didasarkan pada keuntungan dan pasar. Yang terakhir yaitu orientasi pada kepuasan pelanggan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, tipe-tipe organisasi publik. Yang pertama ada pemerintahan pusat, yang kedua ada pemerintahan daerah, yang ketiga ada lembaga otonom, selanjutnya lembaga pendidik, lembaga kesehatan, dan lembaga kebudayaan. Lalu yang terakhir hubungan antara administrasi publik dan bisnis. Yang pertama hubungan antara administrasi publik dan bisnis yaitu regulasi. Administrasi publik memegang peran penting dalam mengatur kegiatan bisnis yang membuat kebijakan, regulasi, dan undang-undang untuk melindungi kepentingan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu pelayanan publik. Administrasi bisnis dapat memberikan dukungan kepada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh administrasi publik, serta pengangkutan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang ketiga ada kontrak dan pengadaan. Administrasi publik dapat membeli barang atau jasa dari bisnis melalui proses lelang atau pengadaan yang berpotensi memberikan kesempatan bagi bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, investasi dan pengembangan ekonomi. Administrasi publik dapat membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi bisnis, seperti memberikan insentif, dukungan teknis, dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur ekonomi. Yang kelima yaitu kemitraan dan public-private. Administrasi publik dan bisnis dapat membentuk kemitraan untuk mengatasi masalah publik dan mempromosikan pengembangan ekonomi dengan cara bekerja sama dalam hal pengembangan proyek infrastruktur, program sosial, dan penyediaan layanan publik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.